tubuh untuk gerakkan dong saya ngambil makanan. Iya, iya. Saya ngantuk, tidurkan dong saya. Pikiran dipakai oleh tubuh. Terbatas pada kekinian. Pikiran dipakai oleh pikiran. Dia bisa ke masa lalu sedikit, kadang ke masa depan sedikit. Oke. Ya, tapi dia terbatas. Kalau pikiran dipakai oleh ruhnya, dia bisa menggunakan pikiran untuk memproyeksikan apa yang dia ketahui sebagai ruh. Entah diproyeksikan pada saat orang itu tidur, jadilah mimpi. Entah diproyeksikan pada saat orang itu sadar, jadilah dejavu. Iya, teman-teman, kita balik lagi bersama dengan Pawayan Mustika. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa nanti Pawayan akan hadir acara di Bedugul tanggal 12 April. Itu kalau nggak salah pas malam bulan purnama ya Pawayan ya. Ya. Nanti ada kolaborasi dengan Mas Reza Watimena. Pesertanya kita batasin, kita pengen maksimalkan acara itu yang 1 hari penuh ya Pak ya. Ya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Mungkin teman-teman pengen tahu Pak Wayan, apa yang akan menjadi concern Pak Wayan nanti di acara Bedugul itu, goals-nya yang ingin Pak Wayan transform ke teman-teman soal apa Pak Wayan? Kuncinya 2 sebenarnya. 1, mencapai kebahagiaan duniawi. 2, mencapai penyatuan dan kebebasan. Jadi mencapai kebahagiaan duniawi itu adalah dengan cara kita bisa menerima segala dualitas yang ada di alam semesta ini. Iya. Menerima apa yang datang, apa yang pergi, menerima apa yang sedang kita hadapi sebagai karma, dengan cara melihat karma itu dari perspektif yang berbeda. Kan kalau selama ini kan biasanya, kalau hal buruk aja baru disebutnya karma. Kalau hal baik, tidak dianggap itu pahala karma juga. Nah, dan bagaimana kita bisa melakukan kehidupan ini, karma di kehidupan ini tanpa berpihak kepada baik dan buruk, tetapi hanya penuh ketulusan, keikhlasan gitu, itu akan hasilnya berbeda, Mas Hendra. Dan Mas Reza juga akan menyampaikan bagaimana kita bisa melampaui penderitaan dan kebahagiaan. Itu relate nanti, supaya kita apa? Menjadi biasa, Mas Hendra. Menjadi biasa. Benar. Ya, sederhana sebenarnya menjadi biasa, tetapi itu latihan berat, Mas Hendra. Saya butuh waktu lama banget hanya untuk bisa menjadi biasa. Ya, melihat apapun biasa itu masih ya kembang kempis lah gitu. Artinya dan saya merasakan bagaimana ketika kita biasa itu kita melampaui, tidak menderita, tidak juga bahagia, tetapi hanya senyum. Seperti halnya kita biasa melihat matahari terbit dan terbenam itu. Tidak ada yang mengganggu. Tidak juga ada yang membuat kita terlalu excited, nggak biasa aja pokoknya. Biasa gimana ceritanya? ya. Okay. Jadi nanti sahabat semuanya, Pak Wayan akan banyak berbicara tentang ya menyadari realita kehidupan, ya kan, mengubah perspektif tentang karma, kemudian menyelami kesadaran semesta, dan nanti di akhir sesi teman-teman akan diperbanyak diskusi ya. Dialog langsung dengan kedua narasumber itu di akhir sesi, karena itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Dan biasanya kalau pas lagi break itu mesti banyak yang konsultasi langsung dengan Pak Wayan gitu ya. Teman-teman di TikTok yang mau daftar tadi tanya gimana caranya, WA aja di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Rosa itu ada WA-nya admin ya. Langsung aja nanti teman-teman join sebelum kehabisan seat, ajak pasangan karena tempatnya sangat mendukung sekaligus untuk jalan-jalan gitu ya, untuk rehat sejenak gitu ya, jeda semesta istilahnya Pak Wayan gitu. Dan Bang Reza nanti akan lebih fokus ke jalan sunyi keluar dari penderitaan dan kebahagiaan. Kemudian latihan kesadaran, ini pure latihan nih, mengamati lautan pikiran dan emosi yang datang dan pergi. Terus kemudian mengamati ruang jeda antara pikiran dan emosi. Terus mengamati sang pengamat, menyadari sang sadar. Dan yang terakhir, sekali lagi adalah nanti teman-teman bisa dialog langsung ya. Daftarnya ke nomor itu, nomor WA Kak. Di bio TikTok ada. Silakan di
kontak aja nanti. Acara-acara seperti ini, Pak Wayan, sangat dirindukan oleh teman-teman. Ya. Jadi saya tidak tahu kenapa kemudian mereka tuh kayak rindu banget dengan acara-acara model seperti ini gitu ya. Ya. Ketemu langsung offline itu vibes-nya bener-bener dapat gitu. Dan seberapa effort Pak Wayan untuk menyiapkan materi-materi itu sehingga teman-teman yang datang itu pulang tuh bawa sesuatu gitu. Saya pengen tahu gimana tuh Pak Wayan. Biasanya Pak Wayan sangat serius kalau pas acara-acara kayak gini tuh. Kalau sudah acara kopi darat itu, wah, saya harus sampai sakit leher Mas Hendra. Sakit leher, menyiapkan berbagai materi. Karena apa? Itu tadi. Ketika saya menyampaikan materi itu, saya merasa melayani jiwa-jiwa di dalamnya, begitu. Dan saya tidak ingin memberikan bukan yang terbaik. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Makanya ketika saya kemarin ngisi acara nih Mas Hendra, ngisi acara dengan orang-orang bule ekspatriat tentang karma gitu, saya merasa nggak puas. Kenapa? Saya nggak bisa memberikan yang terbaik versi bahasa Inggrisnya. Gitu. Tapi kalau versi bahasa Indonesia ya saya bisa memberikan yang terbaik karena tidak ada kendala bahasa. Gitu. Nah, kan susah juga kendala bahasa, kendala budaya, susah menyampaikan seperti itu kan. Nah jadi kayak sekarang nih berapa materi? 4 materi itu lumayan itu. Lumayan itu dan saya harus ditambah lagi harus mengalirkan begitu kan. Lumayan sih Mas. Jadi saya nggak pernah main-main kalau sudah. Karena apa? Kopi darat itu bagi saya adalah bertemu dengan orang-orang yang serius. Dan saya sangat menyukai orang yang serius belajar. Tapi Pak Wayan, kan kalau pas acara offline gitu kan mesti banyak nih yang curhat. Dan mungkin setelah acara-acara offline itu kan mesti banyak yang WA gitu. Kalau saya nih jujur Pak Wayan, saya nggak sanggup untuk respon masalahnya orang, curhatannya orang, satu-satu itu saya bukan. Karakter saya sama sekali tidak cocok gitu ya, sehingga selalu saya limpahkan biasanya ke teman yang lain, atau ke Pak Wayan, atau ke siapa gitu ya. Itu gimana Pak Wayan caranya memanage menjadi, apa ya, itu kan kayak menjadi tempat pembuangan sampah gitu ya, kira-kira masalahnya orang dituangin semua itu gimana Pak Wayan? Karena saya sudah memutuskan jadi dokter, Mas Hendra. Ketika menjadi dokter, ada pasien masuk ke ruang praktek. Hal pertama yang ditanyakan dokter apa? Bapak, Ibu, keluhannya apa? Yang dia tanyakan keluhan. Itu yang pertama. Bener. Bahkan ketika keluhannya tidak kita dapatkan, kita gali lagi. Supaya semakin banyak keluhan-keluhan yang saling terkait itu untuk kita jadikan bahan diagnosis. Dari keluhan-keluhan itu kita mengerti. Nah, kayak gitu Mas Hendra. Dan sebagai seorang dokter kan semua pasien harus dilayani satu persatu. Jadi bedanya dulu saya pakai obat secara material, sekarang pakai obatnya berupa pengetahuan, membuat dia paham. Sehingga dengan dia semakin paham dengan realita penderitaan yang dia alami, kadang itu menyembuhkan Mas Hendra. Ini gimana ya? Aku mumpung ketemu sama Pak Wayan ya, saya dulu tuh sering melihat banyak pasien yang nggak ditangan-tangani sama yang namanya dokter. Karena ini tetangga kan, akhirnya kan minta tolong nih gimana gitu. Akhirnya kan saya harus ngamuk-ngamuk ketemu sama direkturnya dengan bawa press card gitu ya, kartu wartawan segala macem gitu, baru kemudian ditangani dan baru bisa pulang gitu ya. Saya tuh melihat dokter-dokter, ya mayoritas dari yang saya sering tahu lah ya, dia tidak pernah memperlakukan pasien itu sebagai customer. Jadi semacam kayak, kan kamu yang butuh sama aku gitu. Ada keangkuhan profesi. Mohon maaf, ini real. Saya menyaksikan sendiri gitu ya. Gimana Pak Wayan gimana? Kan lingkungannya Pak Wayan kan juga banyak dokter-dokter itu gimana yang dilihat? Kebetulan rata-rata teman-teman dokter saya itu mereka penuh pelayanan. Wah. Kebetulan. Kebetulan ya Pak Wayan ya. Kebetulan. Teman-teman saya itu adalah orang-orang yang sama seperti saya. Sefrekuensi lah ya. Benar-benar mereka
bahkan bisa membayarin pasiennya. Ya Allah. Saya ketemu banyak teman-teman yang begitu. Tapi beberapa teman mungkin ada yang karena sibuknya sehingga tidak sempat punya waktu banyak untuk berdiskusi sama pasiennya. Ada sih beberapa, tetapi secara pelayanan keilmuan tetap mereka melakukan yang terbaik, nggak pernah main-main. Gitu ya. Nggak pernah main-main. Cuman mungkin diskusi ngobrolnya itu karena kehabisan waktu. Bayangkan ada yang pasiennya 200 harus dilayani kan. Ya, ada loh teman saya tuh melayani pasien katanya 200, tapi tetap bisa komunikasi hebat. Ada gitu. Beruntung saya nggak ketemu teman-teman. Mungkin ada yang begitu. Mungkin. Ya, di mana-mana juga ada gitu. Kita kan nggak tahu bagaimana bagaimana latar belakang diri mereka masing-masing. Iya, diri mereka masing-masing kan setiap itu pilihan gitu. Dan kita juga punya pilihan. Tapi saya pribadi ketika memilih jadi dokter itu memang memilih jadi pelayan. Gitu. Melayani Tuhan sebagai roh yang sedang ada dalam tubuh yang sakit. Gitu. Ya, kalau ada yang gimana-gimana ya saya datengin. Gitu. Emang dari dulunya begitu gimana? Iya. Nah, oke, Pak Wayan. Tadi teman-teman untuk yang acara di Bedugul, saya pikir udah cukup penjelasannya. Aku sekarang pengen ini Pak Wayan tentang diam, Pak Wayan. Ya. Kadang kita ketemu sama sebuah circle pertemanan yang mohon maaf, angkuh, sombong, terus memberikan sebuah kritik yang tidak sesuai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kapan kemudian kita harus di situasi-situasi apa menurut Pak Wayan kita harus benar-benar diam? Dan semakin sering diam, buahnya itu yang bisa kita terima itu apa? Buah dari kita diam merangkul sebuah keheningan itu apa, Pak Wayan? Saya biasanya memilih diam. Satu, tentang bertanya misalnya, Mas Hendra ya. Saya memilih tidak menjawab sebuah pertanyaan ketika feeling saya mengatakan dari bahasa itu pertanyaan menguji. Oke. Ketika itu pertanyaan menguji, saya nggak menjawab. Karena apa? Dia hanya ingin ngetes saya. Ada ya kayak gitu? Ada. Saya nggak menjawab. Maka saya akan katakan saya nggak tahu. Gitu. Oke. Karena dia sudah berpegang pada sebuah jawaban. Gitu. Kalau saya memberikan jawaban yang mungkin berbeda, dia akan mengatakan itu salah. Ya, kalau menurut dia saya salah jawaban saya, ya berarti kan percuma juga saya memberi jawaban tadinya. Iya Pak. Ya, jawaban kita tidak akan berguna bagi orang yang melihatnya salah. Karena dia butuh jawaban yang benar. Bagi mereka, jawaban yang benar adalah jawaban yang cocok. Seperti yang dia pikirkan. Gitu. Nah, itu yang saya diam. Atau kemudian saya merasa tidak ada gunanya mengubah orang itu. Oh, dia nggak ingin diubah. Dia nggak ingin saya mengubahnya. Gitu. Kan kita harus mengubah orang itu kan sesuai izinnya. Okay. Pak, tolong dong buatkan saya baju ukuran begini. Kalau dia nggak mau dibuatin, ngukurnya gimana coba? Nggak bisa. Jadi saya biarkan dia mengalami sendiri. Saya ketemu banyak orang kayak gitu, Mas Hendra. Ya, saya tahu dia salah. Saya tahu dia sedang menerima karmanya. Tapi karena dia nggak nanya, saya nggak kasih tahu. Saya biarin aja. Dia harus learning by doing, harus ngalami sendiri. Saya biarin gitu. Nanti suatu ketika begitu sangat-sangat terpuruk dan dia datang, baru saya akan ceritain. Kan ada orang yang harus dibiarkan mengalami sendiri. Seperti anak kecil lah. Kadang kita biarkan dia menyentuh lilin untuk merasakan panasnya. Nanti dia ngerti sendiri nggak boleh. Gitu. Karena dia belum pernah menyentuh lilin yang panas, kita katakan nggak boleh. Dia masih penasaran, Mas Hendra. Nah, itulah saatnya saya milih diam. Gitu. Tapi ada saatnya ketika saya harus menyelamatkan seseorang, walaupun dia tidak minta, saya harus melakukan sesuatu. Tidak berdiam diri. Hanya karena tahu dia tidak tahu. Saya harus menyelamatkannya. Karena dia tahu bahwa itu bahaya. Gitu. Nah, itu yang saya pilih. Kapan saya diam, kapan saya melakukan sesuatu. Tapi lebih banyak itu bukan karena perhitungan, Mas Hendra. Karena sesuatu di dalam saya memberi saya dorongan. Lakukan sesuatu. Ya. Kalau enggak gitu.
Makanya ketika saya ingin menolong seseorang memberikan sesuatu, kalau di dalam mengatakan kasih, kasih. Kalau enggak. Bisa diam. Iya, Apapun kondisi saya biarin gitu. Dia harus mengalami rasa ini. iya Pak. Mumpung ingat nih Pak, Ya. tadi lupa soalnya. Aku tuh punya temen di depan rumah. Mm-mm. Beliau tuh usianya 4 tahun lebih tua ya daripada saya. Mm-mm. Hampir setiap malam sih Pak Wayan, senantiasa mimpi, dan mimpinya itu sering jadi kenyataan. Contoh. Pamannya meninggal nih. Pamannya meninggal, terus kemudian dia, kalau orang Jawa di tempat kami kan ada ngaji gitu ya. Ya. Ada tahlilan 7 harinya, 3 harinya gitu. Nah, dia duduk di mana, di sebelahnya sama siapa, itu semuanya udah ada di dalam mimpinya beberapa hari yang lalu gitu. Ya. Dan sampai ketakutan terus-menerus selalu begitu dari dulu gitu Pak Wayan. Apa yang dialami Mas ini sebenarnya, Pak Wayan? Kenapa nggak semua orang juga mengalami hal seperti itu gitu? Ya. Ini agak di luar topik, tapi ini penting, mumpung ingat nih. Ini Mas Hendra. Bicara tentang pikiran Mas Hendra ya. Tubuh, pikiran, jiwa. Pikiran kadang dipakai oleh tubuh. Cenderung berkaitan dengan kekinian. Harus pelan-pelan saya ceritain. Tubuh dipakai oleh pikiran dipakai oleh tubuh, dia kekinian. Misalnya sekarang lapar, maka dia perintahkan tubuh untuk gerakan dong saya ngambil makanan. Saya ngantuk, tidurkan dong saya. Pikiran dipakai oleh tubuh. Terbatas pada kekinian. Pikiran dipakai oleh pikiran. Dia bisa ke masa lalu sedikit, kadang ke masa depan sedikit. Oke. Ya, tapi dia terbatas. Kalau pikiran dipakai oleh ruhnya, dia bisa menggunakan pikiran untuk memproyeksikan apa yang dia ketahui sebagai ruh. Entah diproyeksikan pada saat orang itu tidur, jadilah mimpi. Entah diproyeksikan pada saat orang itu sadar, jadilah deja vu. Seakan-akan dia sudah melihat, loh kayaknya persis kayak gini deh, aku pernah ngelihat kayak gini. Nah, dia dalam kondisi sadar, seakan-akan dia sudah, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dia semua tahu. Walaupun dia nggak melewati mimpi. Nah, itu namanya deja vu. Tapi ini ada yang pada saat dia tidur dikasih tahu. Karena pikiran digunakan oleh sang ruh untuk menunjukkan ini yang akan saya buat. Nah, sederhananya itu begini Mas Hendra. Mas Hendra pernah bikin main kalkulator, tekan ini, seketika dia mengeluarkan hasilnya. Tapi Mas Hendra pasti pernah ngetik, ketikanya belum ada, Mas Hendra sudah tahu apa yang akan diketik. Nah, itu contoh. Jadi pikiran itu dipakai, kecerdasan ini dipakai oleh si roh ini untuk melihat apa yang belum terlihat oleh pikiran itu sendiri. Nah, ini yang disebut mimpi nubuat tadi itu. Nah, beberapa mimpi nubuat itu paling singkat-singkat. Nah, ini mungkin sangat detail. Ini potensinya bagus sebenarnya. Cuman di situ kita belajar bahwa apa? Mengetahui masa depan tidak selalu bagus. Iya, benar. Maka jangan berpikir, aku ingin bisa ngeramal ini, ngeramal itu, nggak usah. Bahaya. Nah, apa tuh namanya, kayak yang dialami sama sahabatku tadi itu Pak Wayan, itu kira-kira berkaitan sama rohnya dia yang dulu, atau dari sisi attitude-nya memang yang hidupnya penuh dengan kasih sayang, sudah ngurusin orang gini gitu. Itu menurut Pak Wayan faktornya apa? Karena nggak tahu ya, sampai detik ini tuh sahabat kita yang meninggal gitu ya, sampai sekarang tuh masih kayak interaksi terus sama dia di mimpinya gitu ya. Nah, itu Mas Hendra masih ingat cerita saya tentang ini Mas Hendra ya? Ini jadi tengah saya ini bayangkan sebagai manah atau pikiran yang Ibu Jari anggap sebagai tubuh, karena tubuh ini ibu. Nah, telunjuk saya ini adalah kolaborasi interaksi antara pikiran dan tubuh menghasilkan apa yang disebut ahangkara atau angkara murka gitu. Jadi ego di situ, reaksi-reaksi ego. Kalau pikirannya lebih banyak belajar kepada ruh, ini anggap roh tidak kelihatan, maka dia berkembang dalam bentuk budi, cita. Budi itu akal budi, cita itu kesadaran murni. Kalau dia dekat-dekat sama ruhnya. Dari budi muncullah budi pekerti.
Kalau orang mempunyai budi pekerti, perilakunya pasti bermoral, penuh kasih sayang, budi pekertinya bagus, sopan dan sebagainya, baik. Berarti dia dekat sama ruhnya. Dari situ kita tahu, orang yang berbudi pekerti pasti pikirannya banyak terkonek dengan kecerdasan ruhnya. Entah pikirannya meminta pada ruhnya, apa ruhnya meminta pada pikirannya, menggunakan pikirannya. Sehingga dia mudah mengalami itu. Ini menarik. Dari sini kita paham dari bagaimana dia berbudi pekerti. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang tidak punya budi pekerti, bahasa sederhana sekarang, tidak beradab, gitu. Karena ada dua aja. Kalau di sini beradab, kalau di sini biadab. Gitu. Jadi orang yang beradab dan berbudi pekerti itu kesadaran rohnya pasti bagus. Perilakunya bagus. Nah, kembali ke cerita kita kemarin tentang apa? Kalau orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi itu pasti budi pekertinya tinggi. Karena dia masuk ke kesadaran murni, cita itu. Iya. Cita-citanya pasti mulia gitu. Kenapa cita-cita mulia? Karena cita itu kesadaran murni gitu. Oke. Pak Wayan, ini mungkin satu pertanyaan terakhir di termin ini gitu ya. Ini agak relate banget. Banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, sentosa. Itu setelah kemudian dia menemukan bimbingan dari dalam diri. Yang tadinya itu nggak dia dapatkan. Nah, dia kan melakukan banyak hal untuk bersih-bersih ibaratnya gitu ya. Bersih-bersih supaya kemudian jernih. Kalau udah jernih kan muncul nih bimbingan dari dalam gitu. Yang tadinya nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita ajak bicara sama sekali gitu ya. Itu banyak, aku ketemu orang-orang yang seperti itu, Pak. Versinya Pak Wayan Mustika. Gimana sih cara membersihkan batin, membersihkan daleman kita itu, supaya kemudian kita itu, ya lagi-lagi mau apa-apa tinggal cari jawaban ke dalam gitu, Pak. Nggak perlu Pak Wayan, nggak perlu Abu Marlo, nggak perlu siapapun gitu, itu gimana tuh? Ya, kalau kendaraan nih Mas Hendra ya. Ada kendaraan yang mogok, saringan bensinnya rusak, atau saringan udaranya rusak, atau saringan-saringan lainnya rusak. Nah, orang yang kotor di dalam itu karena saringannya kotor. Saringan kotor itu apa? Pikiran kita tidak bisa menyaring mana informasi baik, mana informasi buruk. Kan kotor. Iya. Kalau saringannya bagus tersumbat, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan itu dia bisa membuang mana yang kotor, menyimpan mana yang bagus. Kalau sudah dia tahu apa yang baik-baik untuk disimpan, dia kan bersih terus. Coba kalau kita misalnya seperti orang gila, tidak tahu mana pakaian bersih, mana pakaian kotor. Nah, jadi tetap aja melekat yang kotor-kotor kan. Tapi kalau kita seperti orang normal, oh ini pakaian kotor, taruhnya di ember kotor, yang bersih taruhnya di sini. Maka kita akan terus berpakaian bersih. Sederhana itu Mas Hendra. Tugas kita adalah mampu memilih, mampu memilah. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semua agama sudah mengajarkan, ini perilaku baik, ini perilaku buruk. Lah, kita malah masa nggak bisa memilih juga, sudah dikasih ajaran kayak gitu banyaknya oleh agama gitu. Hormat pada orang tua, hormat pada teman, hormat pada semua orang. Kan sudah diajarkan sejak lama. Jadi itu simpan. Gitu. Makanya simbolik kebijaksanaan itu adalah angsa. Apa mengapa angsa? Bukan karena dia bisa menyaring apa yang masuk, tapi dia bisa menyimpan apa yang tidak keluar. Kebayang Mas Hendra ya? Ada nasi ditaruh di lumpur. Dia akan makan semuanya saat lumpur-lumpurnya. Tapi nanti dia keluarkan. Dia nggak nyaring nasi di lumpur, nggak bisa. Dia masukin aja semuanya. Nanti yang dikeluarkan yang nggak penting-penting. Nah, kita mungkin dengerin aja semuanya. Semua informasi kita dengerin. Tapi kalau nggak penting, buang. Yang bagus, simpen. Maka yang tersimpan yang bersih-bersih. Nah, ini kita masa kalah sama angsa? Iya, menarik. Ya, teman-teman. Nanti ada satu termin buat teman-teman Q&A dengan Pak Wayan tentang karma yang nanti mungkin akan diperdalam di Bedugul ya, tanggal 12 April pas malam bulan purnama.
ada juga beberapa teman-teman yang di Bali bilang, Mas, kenapa kok tanggal 12 pas malam bulan purnama? Ya udah, itu udah. Kita malam bulan purnamaan di sana aja di Bedugul ya. Nanti Di baru. Bali itu Mas Hendra, tanggal 12 itu disebutnya purnama kedase. Kedase itu kedase artinya bersih. Bersih itu jernih. Oke. Jadi semoga pada saat itu kita dialirkan momentum di mana kita bisa menjernihkan Amin. saringan kita sehingga kita bisa melihat kebaikan dalam banyak Oke. hal. Jadi banyak teman-teman di Australia juga sampai pulang ke Bedugul dari Belanda. Luar biasa sih Pawayan efek ini. Oke ya teman-teman, yang mau giat offline nanti silakan join di Bedugul ya tanggal 12 Maret ya. Matur suwun Pawayan, kita break sejenak ya.